Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftahul Rizik SPDI MPDI dan teman-teman semua yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Awwalulis Yamiati, dan yang kedua yaitu Kak Atika Sari. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Sholat berjamaah, 2. Sholat jamak dan qashar, 3. Sholat jenazah, 4. Sholat tarawih, 5. Sholat witir, 6. Sholat idul fitri, 7. Sholat idul adha. Kita masuki materi yang pertama yaitu sholat berjamaah. Apakah teman-teman tahu apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang sehat dan tidak dalam berpergian adalah sunnah muakkad untuk sholat 5 waktu. Sedangkan untuk sholat Jumat hukumnya fardu ain. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dikuatkan, jadi hukumnya itu hampir-hampir wajib. Syarat-syarat sholat berjamaah: 1. Berniat mengikuti imam. 2. Mengetahui segala tingkah laku imamnya, seperti berpindah dari rukun ke rukun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mubalik. Yang keempat, tidak mendahului imam. Yang kelima, apabila jamaah itu di tempat selain masjid, antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 120 meter. Kemudian tempat makmum tidak boleh di muka imam. Selanjutnya, bersesuaian, maksudnya antara sholat imam dengan sholat makmum. Kemudian makmum harus mengikuti imam dalam semua rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya yang dijalankan oleh imam. Dan yang terakhir, tidak ada dinding antara imam dan makmum, maksudnya tidak ada pembatasnya. Sunnah-sunnah sholat berjamaah: azan, iqomah, membaca amin setelah al-fatihah, membaca surah yang pendek, kemudian merapatkan barisan atau shaf, merapatkan barisan atau shaf, berdiri di shaf yang dekat pada imam, mengeraskan bacaan Allahu Akbar dengan sami Allahu liman hamidah bagi imam. Kemudian yang terakhir, melemahkan suaranya bagi makmum. Seperti yang telah kalian ketahui dan telah dijelaskan di dalam tabel di atas tentang waktu-waktu sholat. Sholat subuh jumlahnya 2 rakaat, waktunya dari jam 4.30 sampai jam 6. Kemudian sholat zuhur jumlah rakaatnya 4 rakaat, waktunya jam 12:05 sampai jam 15. Kemudian asar rakaatnya 4 rakaat, waktunya dari jam 3 sampai jam 6. Kemudian maghrib jumlah rakaatnya 3 rakaat, dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian yang terakhir itu sholat isya, jumlah rakaatnya 4 rakaat, kemudian waktunya dari jam 19.30 sampai jam 4 subuh. Selanjutnya bab yang kedua yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Syarat sholat qashar: yang pertama yaitu jauh perjalanan sedikitnya 16 farsah atau sama dengan 80,640 km. Kemudian syarat yang kedua yaitu perjalanan itu tidak untuk maksiat. Kemudian yang ketiga, sholat yang boleh diqashar hanyalah sholat yang 4 rakaatnya saja, misal sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar. Sedangkan syarat sholat jamak juga ada 3 syarat. Yang pertama itu niat mengumpulkan kedua sholat itu pada ketiga sholat yang pertama, jadi boleh niat pada permulaan atau pertengahan atau bagian yang di akhir dari sholat yang pertama sebelum selesai. Kemudian syarat yang kedua yaitu masih dalam bepergian sampai datangnya waktu yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dikerjakan berturut-turut dan tertib. Tata cara sholat jenazah: imam berdiri menghadap kiblat, sedang makmum berbaris di belakang. Mayat diletakkan di hadapan imam dengan melintang kepalanya di sebelah kanan imam. Jika mayat itu laki-laki, maka hendaklah imam berdiri menghadap dekat kepalanya. Dan jika mayat itu perempuan, imam di dekat perutnya. Salat jenazah itu tidak memakai ruku
atau sujud, juga tidak dengan azan dan iqamah. Lebih banyak yang mensolatkan lebih baik. Dengan rukun, niat, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, salawat, doa, dan salam. Niat salat untuk jenazah laki-laki. Usalli ala hadzal majiti arba'a takbiratin farda kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat atas jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum hanya karena Allah Ta'ala. Niat salat untuk jenazah perempuan. Usalli ala hadzal majtati arba'a takbiratin farda kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum hanya karena Allah Ta'ala. Niat salat untuk jenazah anak-anak. Salli ala hadzal majiti at-tifli arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mensalati mayat anak-anak ini sebanyak 4 kali takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Jumlah rakaat salat tarawih. Yang pertama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menegaskan salat tarawih berjumlah 20 rakaat. Yang kedua, sebagian ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa salat tarawih berjumlah 36 rakaat. Yang ketiga, sebagian ulama mazhab Hanafi seperti Imam Al-Kamal Ibnu Al-Humam mengatakan salat tarawih berjumlah 8 rakaat. Salat witir. Salat witir artinya salat ganjil sedikitnya 1 rakaat, cukupnya 3 rakaat, dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat, dan harus ganjil waktunya sesudah salat isya, dikerjakan sendiri atau berjamaah. Salat witir pada malam puasa mulai pertengahan sampai akhir puasa dengan membaca kunut seperti kunut salat subuh. Sunnah-sunnah hari raya. Yang pertama, mandi pada pagi harinya. 2. Berpakaian sebaik-baik yang ada dan berhias. 3. Makan sedikit sebelum salat hari raya Idul Fitri dan tidak makan sebelum salat hari raya Haji atau Idul Adha. 4. Pergi ke tempat salat dengan berjalan dan pulangnya mengambil jalan lain. 5. Memperbanyak membaca takbir serta zikir mulai pada malam harinya. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.